Oke, kita lanjut ke modul 1 ya. Jadi ini adalah pemahaman dasar dulu ya. Jadi belum masuk ke diet, ini hanya pemahaman dasar biar teman-teman paham dulu. Maksudnya diet itu apa sih? Terus apa yang mempengaruhi hasil dari kita program diet ya? Karena banyak yang selama ini saya lihat masih kurang tepat dalam pemahaman berdiet ya. Oke, begini. Ceritanya ada 2 tahap untuk memulai biasanya ya. Pertama, kebanyakan orang mulai mengurangi gorengan biasanya. Kemudian memilih roti gandum untuk cemilan, menambah jatah sayur dan buah ya. Terus di samping itu mereka mulai intens berolahraga. Entah itu jogging kayak apakah nge-gym, zumba, senam ataupun bergabung di klub-klub kebugaran untuk mengikuti berbagai macam kelas ya. Nah, faktanya adalah yang perlu teman-teman lihat tidak semudah itu ya. Artinya apa? Jika diet semudah mengurangi makan, jika diet semudah hanya melakukan olahraga, nah kenapa masih banyak keluhan seperti aduh kok saya udah diet ya, tapi kenapa berat badan kok saya nggak turun-turun? Atau mungkin teman-teman sendiri yang mengalami ya. Atau kenapa ya saya udah olahraga banyak sekali, udah olahraga berat sekali, tapi kok perut saya tidak kecil sama sekali. Atau kenapa turunnya cuma sedikit ya. Nah ini justru yang harus diperhatikan oleh teman-teman. Kenapa? Oke? Ya, nah di sini sepertinya teman-teman akan mulai lebih paham. Nah, intinya adalah sebelum teman-teman mulai berdiet harus paham dulu apa yang harus diperhatikan dalam menurunkan berat badan ya. Nah, jawabannya adalah metabolisme. Mungkin sebagian dari teman-teman udah tahu tentang metabolisme ya. Metabolisme itu pada intinya adalah kemampuan tubuh untuk melakukan pembakaran kalori, yaitu namanya metabolisme. Oke. Dan kuncinya adalah metabolisme inilah dalam tubuh kita yang mengatur pembakaran kalori. Oke, nah cara-cara diet yang kurang tepat, misalnya ngurangin makan atau ngurangin kalori, itu justru akan memperlambat metabolisme tubuh. Ingat ya teman-teman, kunci sukses, salah satu kunci suksesnya adalah badan atau kita harus meningkatkan metabolisme tubuh kita. Nah, problemnya adalah yang dilakukan oleh hampir 90% lebih orang yang berdiet, mereka malah mengurangi makan ya. Yang katanya semakin kurang makan atau semakin sedikit makan akan semakin cepat turun, itu salah ya. Karena semakin dikurangi porsi makan, dalam artian tidak ada hitung-hitungannya ya. Nah, itu justru akan memperlambat metabolisme tubuh. Artinya tubuh hanya membakar lebih sedikit kalori gitu. Dan apa yang terjadi ketika misalnya metabolisme dalam tubuh turun? Ketika metabolisme tubuh turun, otomatis pembakaran kalori pun turun. Oke? Ketika pembakaran kalori turun, otomatis pembakaran lemak pun akan turun, akan melambat. Ibaratnya begini, teman-teman ingin memasak air misalnya dalam tungku. Ketika misalnya airnya ingin cepat mendidih, apa yang harus dilakukan? Otomatis kayu bakarnya harus ditambah dong, iya enggak? Tapi ada tapinya nih. Yang dilakukan teman-teman adalah justru mengurangi kayu bakarnya. Akhirnya apa? Ketika kayu bakar dikurangi, otomatis apinya juga jadi kecil dong. Nah, ketika apinya kecil, boro-boro cepet, airnya pun lama-lama, maksudnya akan lebih lama matangnya. Bener apa bener? Coba ya kita pahami dulu nih sebelum masuk ke cara berdiet. Agar apa? Agar ketika mindset ini tepat, teman-teman lakukan seumur hidup, itu luar biasa hasilnya ya. Nah, artinya adalah konsentrasi terpenting dalam menurunkan berat badan itu tidak terletak pada jumlah kalori yang harus kita makan sebenarnya. Kita pun maksudnya nggak perlu terlalu repot-repot ya. Tapi ini salah satu bagian yang sangat penting maksudnya ya. Jadi kalori itu tidak penting. Nanti ada bahasanya khusus.
kalori itu tidak penting. Tidak, maksudnya kalori itu penting tapi nggak terlalu penting. Tapi kalau nggak mentingin kalori pun nanti hasilnya nggak bagus gitu ya. Jadi memang kata-katanya agak dibolak-balik, mungkin agak pusing, tapi ya inilah gitu, faktanya seperti ini. Karena di kelas bukan di kelas ya, kayak di panduan diet sehat ya, atau di Instagram lainnya kan suka dibahas gini. Pasti kalori defisit, kalori defisit lagi gitu kan. Nah, tapi sebenarnya apa sih? Nah, nantilah kita bahas di video selanjutnya mengenai defisit kalori ya. Tapi intinya adalah kalori itu penting, tapi tidak terlalu penting. Tapi ketika teman-teman nggak memperhatikan kalori, maka pun hasilnya nggak bagus juga. Oke? Nah, lanjut. Sekarang gimana caranya badan bisa atau kita bisa meningkatkan metabolisme tubuh? Ini hanya ada dua cara. Oke? Dua cara meningkatkan metabolisme tubuh. Yang pertama adalah apa? Mengatur pola makan. Diperlukan, nah ini rahasianya ya, mungkin sebagian udah tahu. Diperlukan 5-6 proses cerna agar metabolisme kembali ke titik normal atau bahkan cenderung meningkat. Artinya apa? Di sini juga faktanya banyak orang yang hanya makan 1 atau 2 kali sehari dengan harapan mereka akan cepat turun berat badan. Faktanya nggak semudah itu ya. Kalau misalnya oh iya saya cuma ngurangin 1 atau 2 kali sehari, iya memang turun, tapi setelah itu naik lagi. Mungkin turun 5 kilo, naiknya 12 kilo. Oke? Nah, mengurangi frekuensi makan itu bisa menyebabkan penurunan metabolisme tubuh. Artinya adalah usahakan untuk mengurangi makan dengan mengurangi jumlah kalori makanan, bukan frekuensi makannya ya. Kemudian juga lakukan pengurangan kalori secara bertahap. Di kelas ini kita tidak akan mengurangi secara drastis, bertahap tapi hasilnya konsisten ya. Karena penurunan kalori secara drastis akan merusak metabolisme tubuh. Oke. Kemudian yang kedua, mulai bergerak. Ya, metabolisme tubuh yang tidak pernah bergerak atau berolahraga itu lebih lambat. Jadi artinya apa? Apakah olahraga akan menurunkan berat badan? Jawabannya tidak. Tapi olahraga itu selain meningkatkan kebugaran tentunya akan juga meningkatkan metabolisme tubuh kita. Oke. Nah, itu tentang pemahaman tentang metabolisme ya. Jadi silakan nanti pahami ya. Jika memang belum paham silakan diputar ulang videonya. Jika masih belum paham juga nanti bisa tanyakan ke saya langsung melalui fasilitas yang sudah disediakan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.